Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran anatomi tumbuhan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan organologi yang selanjutnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ batang, baik itu monokotil, dikotil, dan juga terkait anomali pada batang yang bisa kita temukan. Dan pada video kali ini kita akan membahas organ selanjutnya, yaitu organ akar, baik organ akar monokotil dan organ akar dikotil. Baik, kita langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Jadi ada beberapa istilah yang biasa kita gunakan dalam menyebut organ akar, yaitu ada root, tentu ini dalam terminologi bahasa Inggris, dan juga ada radix. Jadi semua istilah ini sama saja sebetulnya ya. Jadi akar ini adalah struktur akar. Tentu kita tahu bahwa baik struktur akar atau batang itu ada struktur luar yang kita sebut morfologi, dan juga ada struktur dalam yang kita sebut sebagai anatomi. Dan secara morfologi, tentu kita dengan mudah dapat membedakan antara akar dan batang, di mana akar itu tersusun atas rambut akar, tudung akar, dan tentunya letaknya juga ada di bawah tanah pada umumnya, seperti yang kita ketahui. Dan secara anatomi, tentu ini kita harus mempelajari dengan cara sudut pandang yang berbeda. Secara anatomi, nanti kita akan melihat akar itu tersusun atas secara umumnya ada epidermis, ada wilayah korteks, ada endodermis. Nah, biasanya endodermis kita selalu berbicara endodermis ini, dulu juga kita berbicara endodermis di organ batang, dan pada hari ini endodermis akan benar-benar sangat terlihat jelas di organ akar. Tapi bukan berarti jaringan endodermis hanya ditemukan pada organ akar saja. Sebetulnya di organ batang juga kita bisa menemukan endodermis, hanya memang spesimen yang kita gunakan di organ batang kemarin adalah spesimen yang kebetulan saja tidak menunjukkan adanya jaringan endodermis. Dan juga nanti kita akan melihat silinder pusat yang tentunya tersusun antara jaringan pembuluh, pempulur, dan juga jaringan-jaringan yang lainnya. Oke, kita akan coba berbicara tentang fungsi. Fungsi pada organ akar yaitu menyerap air dan garam mineral yang ada di tanah. Tentunya kalau kita mengingat menyerap air dan garam, berarti artinya ini diperankan oleh silem, yaitu dengan jalur dari bawah ke atas, hanya satu jalur saja. Dan juga fungsi yang kedua adalah melekatkan dan menopang tubuh. Artinya untuk menancapkan tubuh-tumbuhannya agar dia lebih kokoh dan bisa berdiri dengan stabil, dan juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Untuk fungsi yang ketiga ini biasa kita temukan pada umbi akar ya. Kemudian juga ada membantu pernafasan. Seperti yang kita ketahui ada akar nafas, akar gantung, nah itu sangat berperan sekali dalam membantu pernafasan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari akar secara umum, tentu masih banyak fungsi yang lainnya. Dan kita akan coba membahas dulu dari sayatan membujur dan melintang dari model akar, agar kita memudahkan nanti ketika melihat foto hasil mikroskop yang sebenarnya. Nah, di sini adalah penampang membujur atau longitudinal section, di mana ini utuh dari ujung akar sampai ke pangkal. Nah, di sini Anda bisa lihat ada beberapa bagian-bagian, ada beberapa pembagian wilayah. Kalau Anda lihat di sini ada zona diferensiasi, zona elongasi, dan zona pembelahan divisi. Ya, kita bahas dulu tiga wilayah ini. Apa maksud tiga wilayah ini? Kita bahas yang pertama. Kita mulai dari yang awal. Ini disebut sebagai zona pembelahan sel atau istilah lainnya adalah zona proliferasi. Jadi kalau Anda melihat di beberapa referensi, ini bisa disebut sebagai zona pembelahan sel atau zona proliferasi. Kemudian ada zona elongasi atau zona pemanjangan. Ya, di sini sel-selnya mulai memanjang. Kalau yang di sini sel-selnya aktif membelah karena disebut sebagai zona pembelahan sel atau zona proliferasi. Kalau zona diferensiasi, di sini sel-selnya sudah berdiferensiasi membentuk suatu sel atau jaringan yang khusus dengan fungsi yang lebih spesifik, dan zona ini biasa disebut juga sebagai zona pematangan atau zona maturasi. Nah, kalau Anda lihat wilayahnya, di sini wilayahnya bias ya, jadi tidak ada batasan khusus, yang artinya bisa bukan berarti suatu ketetapan
bahwa si batasnya memang harus di sini, tidak seperti itu juga. Makanya kalau Anda lihat di sini batasan antara ketiga zona ini masing-masing saling melewati. Artinya zona ini bias, batasannya tidak terlalu bisa dibatasi dengan sangat spesifik dan jelas. Baik, kita coba bahas zona yang pertama dulu. Zona pembelahan sel, ya. Zona pembelahan sel ini adalah zona di mana di situ ditemukan ada apical meristem. Apical meristem seperti yang kita tahu, dia tentu adalah pabriknya berbagai sel. Secara antiklinal dan periklinal dia akan menghasilkan sel, tapi perbedaannya apical meristem ini letaknya tidak di ujung, ya. Maksudnya ujung itu di sini, bukan di sini, karena ini adalah root cap atau tudung akar. Ya, tudung akar ini berfungsi sebagai helmnya untuk apical meristem. Ketika akar dia menghujam ke bawah, tentu dia akan terjadi gesekan-gesekan dengan substrat tumbuhnya, entah itu tanah atau apapun itu. Maka ketika terjadi gesekan saat dia tumbuh, karena dia harus menghujam ke bawah mengikuti arah gravitasi, maka tentu akan berpotensi untuk mengalami kerusakan bagi apical meristemnya. Nah, maka dari itu agar apical meristemnya masih tetap aktif membelah, tidak terjadi kerusakan, maka dilindungi oleh yang namanya root cap atau tudung akar. Jadi tudung akar ini adalah berfungsi untuk melindungi akar ketika dia aktif tumbuh ke arah bawah. Nah, di apical meristem ini tentu dia akan aktif menghasilkan berbagai sel-sel embrional atau sel-sel inisial, atau kita kenal juga sebagai sel-sel pemula, seperti akan menghasilkan prokambium. Prokambium tentu kita masih ingat dia akan menghasilkan pembuluh primer, ya ada xilem primer, ada floem primer. Kemudian ada meristem dasar yang kita tahu ini nanti akan menghasilkan jaringan dasar seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dan juga nanti apical meristem akan menghasilkan protoderm yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis atau periderm. Nah, ini disebut sebagai meristem primer. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang disebut sebagai zona pembelahan sel atau proliferasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke zona yang kedua, yaitu zona elongasi atau zona pemanjangan sel. Nah, ketika di zona pembelahan sel, zona ini akan aktif membelah, tapi ketika sudah masuk di zona elongasi, maka sel-selnya mulai mengalami pemanjangan dan mulai mengalami perubahan bentuk agar bisa menjadi jaringan yang seutuhnya. Tapi dalam hal ini sel-selnya tidak mengalami diferensiasi. Belum mengalami diferensiasi. Jadi baru mengalami pemanjangan saja. Ya. Nah, nanti baru di zona diferensiasi atau kita kenal sebagai zona pematangan atau juga zona maturasi. Di sini jaringan-jaringannya atau sel-selnya sudah berdiferensiasi memiliki bentuk dan fungsi yang lebih spesifik. Jadi yang tadinya protoderm di sini akan mulai terlihat bentuknya lebih spesifik menjadi epidermis, ground meristem nanti di sekitar korteks dan juga empulur akan lebih spesifik menjadi parenkim, kemudian prokambium juga nanti di daerah stele ini ada berkas pembuluhnya. Nah, ini adalah berkas pembuluh. Dia akan membentuk xilem dan floem primer tentunya, dan seterusnya. Ya, jadi di sini jaringannya sudah lebih spesifik dengan bentuknya yang khas. Dan Anda lihat di sini ada wilayah korteks, ada wilayah stele. Nanti kita akan menemukan bahwa perbedaannya organ batang itu yang memiliki wilayah korteks dengan jelas hanya ada di dikotil, tapi pada organ akar biasanya dikotil dan monokotil juga memiliki empulur. Ya, bisa seperti itu. Tapi kita akan lihat nanti gambarnya akan seperti apa. Stele ini tentu susunannya ada terdiri dari pembuluh, kemudian juga empulur, nah itu disebut sebagai stele, dan ada root hair. Ini root hair ini adalah rambut akar. Rambut akar ini fungsinya adalah untuk memperluas penyerapan, absorpsi, baik itu air dan unsur mineral di dalam tanah, dan root hairs ini dibentuk oleh epidermis. Ya, root hair ini dibentuk oleh epidermis. Jadi salah satu derivat epidermis juga adalah root hairs. Dan juga epidermis sebagai jaringan pelindung tentunya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran umum dari penampang membujur.
dari organ akar. Sekarang kita lihat penampang melintangnya atau cross section. Oke, kita coba zoom saja dulu ya. Oke, kita akan coba lihat satu-satu. Kita mulai dari luar dulu mungkin. Nah, ini dari luar adalah jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung. Kemudian yang ini adalah rambut akar. Nah, ini mungkin harus dikoreksi karena ini didapatkan juga dari internet. Ini bukan bulu akar ya. Kita sebagai mahasiswa biologi tentu harus paham perbedaan bulu dan rambut, dan ini adalah morfologi rambut, maka disebut sebagai rambut akar. Dikoreksi saja. Kemudian masuk ke sini, ini adalah wilayah korteks. Ya, ini adalah wilayah korteks. Dan di sini tentu ada jaringan-jaringan parenkim seperti biasa. Dan kita masuk ke sini, yang merah adalah endodermis. Ya, yang merah ini adalah endodermis. Makanya endodermis kita akan sering melihat di jaringan atau di organ akar. Ya, nah endodermis ini satu lapis biasanya, nanti tepat di bawah epidermis, artinya mulai masuk ke dalam, tepat sekali di bawah epidermis itu adalah perisikel. Perisikel ini bisa satu lapis, bisa dua lapis, atau tiga lapis. Yang jelas untuk menemukan perisikel adalah temukan dulu endodermisnya. Nanti kalau sudah ketemu endodermis, baru satu lapis di bawah endodermis itu adalah perisikel. Kemudian masuk ke dalam, ini sudah mulai ada pembuluhnya. Nah, kita untuk bisa membedakan antara batang dan organ akar dari segi anatomi, lihat susunan pembuluhnya. Seperti kita kenal, beberapa susunan pembuluh atau tipe pembuluh itu ada kolateral, ada bikolateral, ada konsentris, ada juga radial. Kalau kolateral biasanya ada kolateral tertutup dan terbuka, bikolateral, kemudian konsentris ada konsentris amfikribal, amfifasal. Kalau radial, nah itu yang susunannya berselang-seling. Nah, organ akar ini susunannya hanya ada satu, yaitu radial. Artinya, radial hanya ditemukan pada organ akar saja. Jadi kalau Anda sudah menemukan adanya susunan pembuluh yang radial, itu pasti organ akar. Radial itu adalah berselang-seling. Maksudnya berselang-seling seperti apa? Nah, kita coba cari tahu dulu yang mana silem, yang mana floem. Nah, ini adalah silem. Silemnya itu yang merah ini ya. Nah, ini adalah silem. Dan silem ini Anda lihat memiliki 4 lengan. Maksudnya 4 lengan itu yang mana? Nah, ini lengan yang pertama, 1. Lengan yang kedua, lengan yang ketiga, lengan yang keempat. Ini disebut sebagai tetraarch. Jadi ini adalah dikotil. Dari mana kita tahu dikotil? Dikotil itu dibedakannya berdasarkan jumlah lengan yang bisa dihitung. Ada monoarch kalau lengannya 1, diarch kalau lengannya 2, triarch kalau lengannya 3, tetraarch kalau lengannya 4. Dan biasanya dikotil hanya sampai ke tetraarch. Saya belum menemukan referensi yang ada sampai ke 5 arch. Nah, jadi kalau ada mono, di, tri, dan tetraarch, maka itu sudah dipastikan dikotil. Kalau monokotil adalah polyarch. Lengannya sangat banyak. Nanti kita akan lihat yang monokotil. Kita fokus dulu bagaimana membedakan susunan radial pada akar. Nah, ini adalah silem sekali lagi. Ya. Kemudian ini adalah kambiumnya. Nah, ini adalah kambium vaskuler yang berwarna abu-abu. Kambium vaskuler. Dan saya belum menemukan referensi akar memiliki kambium intervasikuler. Semuanya adalah vaskuler, karena baik dia dewasa dan dia muda, kambiumnya masih selalu di dalam pembuluh. Berarti disebut sebagai kambium vaskuler. Nah, ini ya kambium vaskuler. Dan flamenya itu yang warna kuning. Di sini sengaja diberikan warna yang sangat kontras agar mudah dibedakan. Berarti kambium ini ke arah dalam membentuk silem, ke arah luar membentuk floem. Nah, mengapa dikatakan radial? Susunannya selang-seling. Mari kita lihat floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem. Nah, itu adalah radial, ya. Monokotil pun akan sama, dia berselang-seling. Nah, ini adalah ciri khas dari anatomi organ akar. Jadi Anda harus lihat kalau susunannya sudah seperti ini, maka ini adalah organ akar. Dan kalau lengannya bisa dihitung, maka itu adalah dikotil. Gitu ya. Oke, kita akan coba lagi masuk bahasan selanjutnya.
Nah, ini adalah monokotil, akar monokotil dari sayatan melintang. Kita bahas dulu dari luar ya. Nah, ini adalah rambut akar. Rambut akar ini tumbuh dari epidermis, berarti dia derivat epidermis, dan ini adalah epidermisnya, satu lapis sebagai jaringan pelindung. Masuk ke dalam ini adalah bagian dari korteks. Ya, ini adalah bagian dari korteks. Kemudian jaringannya tentu kita sudah tahu ini adalah jaringan parenkim, ya. Kemudian masuk ini yang berwarna, kita coba zoom. Nah, yang berwarna berbeda ini adalah endodermis, satu lapis endodermisnya. Kemudian tepat di bawah endodermis ini adalah perisikel. Nah, tepat di bawah endodermis ini adalah perisikel. Oke, ini adalah perisikel, kemudian turun lagi, ini yang agak terang, yang agak transparan ini adalah phloem. Oke, ini adalah phloem. Dan ini adalah xilem. Atau yang ditunjuk ini adalah xilem. Nah, ini adalah xilem. Oke, ini adalah xilem, phloem, ini xilem, dan ini adalah empulur. Nah, ini kita sudah mulai melihat satu perbedaan ya antara batang monokotil dan akar monokotil. Sekarang terbalik, kalau batang monokotil biasanya tidak punya korteks, artinya batasan korteksnya tidak bisa terlihat di batang monokotil, yang kita selalu lihat di zeamase. Tapi kalau di akar monokotil, korteksnya sangat terlihat batasannya, dan sangat luas. Ya, mulai dari epidermis sampai ke endodermis ini adalah wilayah korteks. Nah, ini sudah mulai berbeda. Berarti batang monokotil batasan korteksnya tidak terlihat sehingga dianggap tidak punya korteks, sedangkan akar monokotil korteksnya sangat terlihat. Dan ini adalah empulur. Ya, ini adalah empulur. Oke, sekarang kita lihat apakah ini monokotil atau dikotil. Tapi sebelum itu kita pastikan apakah ini organ akar atau organ batang. Kita lihat susunannya. Ini phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, dan seterusnya. Berarti ini berselang-seling ya. Nah, ini adalah organ akar. Kemudian, untuk tahu apakah monokotil dan dikotil, hitung lengan silemnya. Oke, lengan silem yang pertama ini kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oh, ini banyak nih. Mungkin bisa lebih dari 10 lengan. Artinya, dia bukan monoarc, dia bukan diarc, dia bukan triarc, dia bukan tetraarc. Berarti ini adalah polyarc. Dan polyarc itu hanya ditemukan pada organ akar monokotil. Gitu ya. Jadi, cara membedakannya adalah kalau organ dikotil dia lengannya 1, 2, 3, atau 4. Kalau monokotil lengannya banyak. Polyarc, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat, di sini juga ada kebalikan lagi dari organ batang monokotil. Kalau organ batang monokotil biasanya susunan pembuluhnya itu adalah tersebar ya. Tapi kalau organ akar monokotil ini susunannya adalah melingkar. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda sulit membedakan antara organ akar dan organ batang, dan Anda sulit membedakan antara batang monokotil dikotil dan akar dikotil monokotil. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, ini adalah organ akar monokotil muda. Ya, ini adalah monokotil muda. Kita mulai bahas dari luar. Seperti biasa, ini adalah epidermis. Kebetulan di sini tidak ada rambut akarnya. Ya, ini adalah epidermis. Kemudian masuk ini adalah wilayah korteks. Ya, ini adalah wilayah korteks. Tentu jaringannya adalah jaringan parenkim pada umumnya ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini sudah mulai lagi berbeda dengan batang dikotil. Ya, di batang dikotil itu kita menemukan empulur dengan sangat jelas yaitu di tengah-tengah, tapi di akar dikotil kita agak sulit menemukan mana empulur karena di akar dikotil ini empulurnya tertutup oleh jaringan pembuluh. Ya, jadi ini mulai lagi terbalik. Kalau yang tadi sebelumnya sekali lagi batang monokotil korteksnya tidak terlihat, tapi di akar monokotil korteksnya sangat jelas bisa dilihat. Kalau sekarang di batang dikotil biasanya empulurnya terlihat jelas, sekarang di organ akar empulurnya tidak terlihat jelas.
tapi keduanya memiliki korteks. Ya. Jadi kita masuk, ini adalah stelenya. Ya, di dalam stele ini kita bisa lihat, kita coba zoom. Di luar yang ini adalah endodermis yang sudah mulai terlihat batasannya berbeda. Anda kalau bingung melihat endodermis, lihat dulu dari luarnya. Nah, ini kan jaringan ini ya, parenkim. Jaringan parenkim punya bentuk seperti ini, lihat sampai ke dalam seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tiba-tiba ketika masuk di sini, bentuk selnya sudah berubah drastis, lebih pipih dan lebih memanjang. Nah, ini sudah masuk ke jaringan endodermis. Ya, ini endodermis. Tepat di bawah endodermis, ini adalah perisikal. Tepat sekali di bawahnya. Entah dia satu lapis atau dua lapis. Kemudian, ini adalah silemnya. Ya, ini adalah silemnya. Kita sudah bisa hitung lengan silemnya, ini ada 1, 2, 3, 4, berarti tetraarch, berarti ini adalah dikotil. Kemudian phloemnya ada di sekitar sini. Nah, ini adalah phloem, ya. Ini adalah phloem, ini juga adalah phloem, ini juga phloem, dan ini juga phloem. Dan ini adalah radial, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem. Seperti itu ya. Kalau kita cari kambiumnya, kemungkinan kambiumnya ada di sini, tepat antara perbatasan antara xilem dan phloem. Ya, kambiumnya vaskuler di sekitar sini. Cuma memang agak sulit ditentukan ya, karena memang agak sedikit berbeda dengan organ batang, tapi tetap bentuk kambium pada umumnya adalah pipih, memanjang, dan seolah-olah ingin melakukan pembelahan antiklinal. Oke, itu adalah poin utamanya, organ akar dan dikotil dan monokotil, dan kita akan melanjutkan kepada protosilem dan metasilem. Sekarang kalau Anda lihat, bagaimana cara membedakan protosilem dan metasilem di organ batang. Kalau organ batang, kita masih ingat batang yang paling jelas dibedakan metasilem dan protosilemnya adalah batang monokotil. Ya, kalau batang monokotil, pembuluhnya adalah kolateral tertutup, di mana protosilem dan metasilemnya sangat mudah dibedakan, di mana metasilemnya itu yang bulat besar antara kiri dan kanan, sedangkan protosilemnya itu yang ada di tengah-tengah. Ya, hanya di monokotil yang paling mudah dibedakan kalau di batang. Kalau di dikotil, sekarang kebalikannya. Kalau di dikotil, mohon maaf, kalau di akar, sekarang kebalikannya. Di akar itu yang paling mudah dibedakan antara protosilem dan metasilem, bukan di monokotil, seperti layaknya di batang, tapi di dikotil sekarang. Jadi di dikotil, pada akar dikotil, itu jauh lebih mudah membedakan mana protosilem dan mana metasilem. Metasilem itu yang ada di tengah-tengah, di mana silem yang ada di tengah-tengah. Nah, ini adalah metasilem, ya, ini adalah metasilem. Protosilemnya itu yang ada di ujung. Nah, ini adalah protosilem, ini adalah protosilem, ini adalah protosilem, ini adalah protosilem. Seperti itu ya. Jadi, sekali lagi, metasilem, protosilem di batang lebih mudah dibedakan di monokotil, sedangkan protosilem, metasilem di akar lebih mudah dibedakan di dikotil. Ini sekali lagi metasilemnya yang dibentuk setelah protosilem, sedangkan protosilemnya ini yang dibentuk lebih dulu daripada metasilem. Gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi setan selanjutnya. Nah, ini sekarang adalah akar dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Artinya di sini batangnya sudah dewasa. Anda bisa lihat perbedaannya. Kalau ini yang masih muda itu lengannya sudah masih bisa dihitung, ada 4, dan cenderung jaringan pembuluhnya masih sedikit, itu ada di tengah-tengah saja dengan diameter selebar ini. Tapi ketika sudah dewasa, maka diameternya bertambah. Ya, yang tadinya monokotilnya itu pembuluhnya ada di sini, ya. Sekarang diameternya bertambah luas sampai ke sini. Dan kita sudah tidak bisa lagi menghitung jumlah lengannya. Tapi bukan berarti ini adalah polyarch. Bukan berarti ketika jumlah lengannya tidak bisa dihitung, berarti artinya dia tambah banyak. Nggak seperti itu. Karena pada dasarnya dia berawal dari tetraarch. Hanya karena pertumbuhan sekunder
mengakibatkan xilem dan floem sekundernya semakin aktif, maka lengannya semua tertutup sehingga kita tidak bisa lagi menghitung batasan lengan itu ada di mana. Ya, tapi tetap dia dikotil, bukan berarti statusnya adalah polyarch, karena polyarch masih bentuknya seperti ini. Ada di monokotil, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dikotil dewasa. Oke. Kemudian ini adalah wilayah korteks. Di sini parenkimnya sudah mulai mengalami kerusakan karena akibat sayatan juga sebetulnya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi, sekaligus mengulas lagi bahasan kita yang sebelumnya. Ini organ apa? Nah, ini adalah organ akar. Akarnya adalah dikotil. Dari luar, epidermis, masuk wilayah korteks. Jaringannya apa? Parenkim. Jaringan apa ini? Endodermis. Ya, endodermis. Kemudian masuk ini adalah berkas pembuluhnya. Ini apa? Xilem. Ya, kita bisa menyebutnya ini adalah metaxilem. Ini adalah trakea karena lubangnya lebih besar dan ini adalah trakeid. Ya, jadi ini xilem. Kemudian ini adalah phloem. Nah, batasannya sudah bisa dilihat ya. Ini phloem, 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 dan phloem. Ini adalah xilem, xilem, dan xilem. Susunannya adalah radial karena xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem. Jumlahnya lengan xilemnya sangat banyak. Berarti ini adalah polyarch monokotil. Ya, dan ini adalah wilayah empulur. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada suatu warna merah ya, membentuk huruf U. Kalau kita lihat di endodermis ini ada U. Ini adalah pita Kaspari. Pita Kaspari ini ada pada dinding transversalnya endodermis. Ya, ini adalah pita Kaspari. Nanti kita akan coba bahas pita Kaspari spesifiknya seperti apa. Dan tepat di bawahnya ini adalah perisikkel. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Jadi seperti biasa ada 3 sistem jaringan pada sayatan melintang akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Sebetulnya di batang juga kita punya 3 sistem ini jaringan ya. Jadi semua tumbuhan itu baik organ akar, batang, dan daun, kita punya 3 sistem jaringan utama. Ada sistem jaringan pelindung atau sistem jaringan dermal, yaitu ada epidermis dan periderm. Ada sistem jaringan dasar, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dan ada sistem jaringan pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Ya, semuanya, baik itu organ akar, batang, dan daun. Seperti itu. Nah, kita mungkin coba lagi ulas, ini apakah monokotil atau dikotil? Monokotil ya. Ini dikotil. Karena lengannya bisa dihitung 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini polyarch. Ini tetraarch. Oke, jadi sekarang silakan Anda mulai lihat saja dari luar ke dalam, coba diidentifikasi lagi untuk merefresh kembali ingatan dari penjelasan slide sebelumnya, dan ini juga silakan coba dijawab dari luar ke dalam, untuk sekedar merefresh kembali apa yang saya jelaskan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah dikotil, ya ini adalah dikotil, ini adalah monokotil. Sekarang coba Anda ingat-ingat kembali bentuk organ batang monokotil dikotil pada bahasan sebelumnya seperti apa. Tentu sangat jauh berbeda, ya monokotil dan dikotil. Dan ini adalah akar dikotil dan monokotil. Sangat jauh berbeda dengan bahasan sebelumnya. Perbedaannya sekarang korteks sudah mulai ditemukan, baik di dikotil dan monokotil. Dulu kita menemukan korteks hanya dikotil saja, yaitu di organ batang dikotil saja. Endodermis sekarang kita bisa menemukan dan akan selalu menemukan pada organ akar dikotil dan monokotil, sedangkan pada bahasan sebelumnya endodermis kita belum melihat di organ batang karena memang kebetulan spesimennya yang tidak memiliki endodermis. Oke, ini ada epidermis, jaringan paling luar, kemudian ada
pembuluh, jaringan pembuluh, ya, radial. Ini juga radial, dan ini tetraarch, dan ini polyarch. Ada perisikl. Perisikl ini letaknya satu lapis tepat di bawah endodermis. Oke. Kemudian ada empulur. Nah, ini adalah empulur. Tapi empulur sekarang tidak ditemukan di dikotil. Nah, itu ya, kebalikannya. Xilem yang besar trakea, yang kecil trakeit. Phloem yang lebih transparan. Oke, ini juga sama. Phloemnya ada di sekitar sini. Oke, apalagi ya? Ini sudah. Oke, itu saja untuk perbedaan dan persamaan antara dikotil dan monokotil. Nah, kita akan masuk bahasan yang tadi saya katakan adalah pita Kaspari. Pita Kaspari ini ada di sel endodermisnya. Ini adalah satu sel endodermisnya. Ya, ini adalah satu sel endodermis. Pita Kaspari ini adalah yang berwarna ini. Strip, seperti sebuah strip ya. Dan strip ini ada di dinding transversal dari endodermis. Dan fungsi dari pita Kaspari itu adalah blokade utama dalam organ akar. Seperti apa maksudnya blokade, kita akan bahas nanti di slide selanjutnya. Pita Kaspari ini dinamakan Kaspari karena penemunya sendiri bernama Kasparian, kalau tidak salah ya. Nanti silahkan dikoreksi saja, saya lupa nama lengkapnya apa. Dan intinya ini fungsinya untuk blokade. Nah, beberapa ada yang bentuknya seperti U, seolah-olah seperti U, tapi ada juga yang lurus seperti ini. Tapi yang jelas keduanya berada di dinding transversal. Oke, kita akan lanjut. Seperti apa Kasparian itu, pita Kaspari. Nah, ini ya. Nah, ini adalah endodermisnya. Oke. Pita Kasparinya adalah yang ini. Ya, pita Kasparinya. Kalau kita coba dimodelkan 3 dimensi, ini akan seperti ini. Ini satu endodermis. Dan ini adalah dinding bagian transversal. Ini adalah dinding bagian transversal. Dan ini dinding bagian radial. Ini dinding bagian radial. Kalau masih bingung, maksudnya ini adalah dinding bagian melintang, ini adalah dinding bagian membujur radial. Sebetulnya itu ya maksudnya, tapi kita gunakan transversal dan radial saja. Nah, untuk di dinding yang bagian sini, dia tidak ada pita Kasparinya, begitupun dinding yang ada di belakangnya ini tidak ada pita Kasparinya. Jadi dia hanya menyelimuti bagian melintang dan membujurnya saja. Jadi kalau kita bayangkan Anda punya kardus, misalnya kardus mie, yang kardus mie ini kalau kita tutup, biasanya kita kan suka kasih misalnya lakban untuk merapatkan tutupnya, dan lakbannya ini biasanya dilanjutkan dari atas ke bawah, bahkan bisa lagi dilanjutkan ke tutup yang bawahnya. Nah, kita bisa anggap kardus ini, satu kardusnya adalah satu sel endodermis, sedangkan lakban yang mengikat atau yang menempel di atasnya sampai ke dinding samping kemudian ke tutup yang bawah itu adalah pita Kaspari. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi dari pita Kaspari itu adalah untuk menekan berbagai zat yang masuk dari arah luar agar masuknya ke membran plasma. Jadi intinya ini sebetulnya memblokade, benar-benar tidak ada bisa yang melewati pita Kaspari, apapun itu, baik air, unsur hara, mineral yang sangat penting untuk tumbuhan pun, dia tidak masuk ke dalam pita Kaspari. Tapi oleh pita Kaspari dia akan dibelokkan ke arah membran plasma. Ya, seperti itu. Jadi istilah selective absorpsi ini maksudnya adalah menseleksi semua hal yang masuk ke dalam jaringan pembuluh akar agar pasti lewatnya ke membran plasma. Bukan berarti selective absorpsi ini adalah memilih ya, bukan berarti endodermis ini dia maksudnya bukan berarti pita Kaspari ini dia akan memilih zat yang mana bisa masuk yang tidak, bukan seperti itu. Bukan berarti kalau air, unsur hara, mineral penting itu bisa masuk pita Kaspari, tapi kalau zat beracun dan seterusnya tidak bisa masuk pita Kaspari, bukan seperti itu, tapi apapun itu tidak bisa masuk pita Kaspari. Oleh pita Kaspari nanti akan dibelokkan ke membran plasma. Kita akan coba lihat sedikit proses penjelasannya di sini. Ini adalah satu sel endodermis. Di sini ada 3 sel endodermis dengan pita Kaspari pada dinding transversal dan radial masing-masing sel. Ya. Nah, ini adalah aliran zat.
Katakanlah ini adalah aliran air, apapun itu. Dari luar organ akar, masuk ke dalam organ akar. Kalau dia lewatnya ke dinding yang masuk ke lumen, dia akan bisa masuk dengan mudah, apapun itu. Bahkan zat beracun pun bisa dimasukkan. Tapi kalau dia masuknya ke dinding, dia akan diblok, tidak boleh. Dia akan tetap harus lewatnya ke sini. Itu fungsinya ya. Nah ini kita coba lihat dari arah yang berbeda. Ini adalah dindingnya. Ini dinding radial, ya. Ini adalah dindingnya, ini dinding radial. Pita Kaspari itu cuma ada di sini, ya. Jadi air itu dia akan masuk dengan mudah kalau lewatnya ke lumen. Tapi kalau airnya masuk ke sini, dia akan diblok. Tidak boleh, tetap harus masuknya ke sini. Nah, ini disebutnya adalah jalur simplas. Dan yang masuk ke sini, yang tidak dibolehkan masuk itu adalah jalur apoplas. Ya, ini adalah lumen selnya. Kita coba lagi lihat ya gambaran selanjutnya ya. Mudah-mudahan ada gambaran yang lebih jelas lagi. Nah, jadi ini adalah jaringan yang ada di korteks, biasanya adalah parenkim, masuk ke sini adalah endodermis, ya, endodermis dengan pita Kaspari di dinding transversal dan radial, dan ini adalah perisikal, tepat di bawah endodermis. Oke, nah jadi jalur apa yang sebetulnya dilarang atau tidak boleh masuk ke pita Kaspari itu disebut sebagai jalur apoplas. Kalau jalur simplas adalah jalur yang lewat lumen, jalur yang legal maksudnya. Kita coba cek lagi sekarang. Nah, ini ya. Oke. Kita coba bahas dulu apa saja yang ada di dalamnya. Ini adalah rambut akar. Ya, ini adalah rambut akar. Ini tentu berasal dari epidermis. Masuk ke sini adalah wilayah korteks dengan jaringan-jaringan parenkim tentunya. Ini endodermis, ya, dengan pita Kaspari di dinding transversal dan radial. Masuk ke sini satu lapis perisikal dulu ya, ini adalah perisikal. Kemudian ini adalah silem. Ya, ini adalah silem. Oke, sekarang kita cek. Jalur yang merah ini adalah jalur ilegal. Jalur ilegal, artinya sebetulnya tidak boleh masuk jalur ini. Nah, katakanlah ada air, unsur hara, mineral, apapun itu, zat apapun itu, dari lingkungan luar, terserap oleh rambut akar, dan dia kebetulan masuknya lewat dinding, maka dia akan masuk lewat sini, ya, dia akan masuk lewat dinding. Misalkan dia masih kelewat dinding, dia masih lewat dinding, dia masih lewat dinding, dan kalau misalkan tidak ada pita Kaspari, maka dia tetap akan masuk ke dinding endodermis dan dia akan masuk ke dinding silem. Selamanya dia hanya akan masuk ke dindingnya, tidak akan disebarkan oleh silem ke atas. Ya, dikarenakan suatu zat apapun itu untuk bisa diedarkan oleh silem dari bawah ke atas itu harus masuknya ke lumen. Harus masuknya ke lumen silem, bukan ke dinding. Jadi kalau ada unsur hara yang selalu masuk ke dinding, dia akan tetap terus difusinya ke dinding yang lain, tidak pernah masuk ke lumen. Artinya tidak bisa dimetabolisme. Nah, tentu itu akan sangat disayangkan. Makanya oleh endodermis dia punya blokade untuk memblok jalur apoplas yang tadinya dia ingin masuk lewat dinding epidermis, akhirnya dia masuk ke lumen. Akhirnya dia masuk ke lumen sel, dan akhirnya dia masuk ke lumen silem. Gitu ya, agar diedarkan dari bawah ke atas. Nah, ini adalah jalur ilegalnya berwarna pink nih, ya. Seperti itu. Nah, sekarang jalur simplas ini adalah jalur yang seharusnya. Jalur simplas ini. Ini adalah jalur yang seharusnya, misalkan ada zat apapun itu diserap dari lingkungan luar oleh rambut akar, dia masuk ke lumen, masuk ke sitoplasma, dan dia akan masuk ke sel berikutnya lewat noktah. Ya, dia akan masuk lewat noktah, masuk lagi lewat noktah, terus masuk ke lumen, dan terus masuk ke lumen endodermis tanpa diblokade, dikarenakan ini sudah memang jalur seharusnya, maka dia dengan sendirinya masuk ke dalam lumen silem dan bisa diedarkan. Gitu ya. Jadi intinya pita Kaspari ini bukan menseleksi. Bukan zat ini boleh masuk, zat ini tidak boleh
masuk bukan seperti itu, tapi benar-benar zat apapun tidak boleh masuk, tapi boleh masuk kalau sudah lewat lumen sel. Gitu ya. Nah, ini juga sama, sekali lagi, ini adalah apoplas lewat dinding, oleh pita Kaspari dibelokkan ke lumen, baru dia bisa masuk ke silem, lumen silem. Ini adalah simplas, dari awal sudah masuk ke lumen, lewat noktah plasmodesmata, masuk ke lumen endodermis, masuk ke lumen silem, kemudian diedarkan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang rambut akar dan cabang akar. Ketika kita melihat akar, kita memang dengan mudah melihat rambut akar dan cabang akar itu dari morfologi. Kalau rambut akar biasanya lebih halus, dia ada di permukaan luar akarnya, tapi kalau cabang akar biasanya lebih besar dari rambut akar. Tapi kalau dari anatomi, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa lihat dari mana dia dibentuk. Kalau rambut akar, yang ini kan, nah ini rambut akar, dia dibentuknya dari epidermis. Nah, kalau dia munculnya dari epidermis, maka itu disebut sebagai rambut akar. Tapi kalau cabang akar, dia dibentuknya bukan dari epidermis, tapi dari perisikel. Jadi perisikel ini akan tiba-tiba aktif membelah, berdiferensiasi, sampai tumbuh sel-selnya ke arah luar, dan mulai mendorong epidermis, yang akhirnya nanti tumbuh cabang akar. Ya, jadi untuk membedakan rambut akar dan cabang akar, lihatnya secara anatomi adalah dari mana dia tumbuh. Kalau dia tumbuhnya dari epidermis, maka disebut rambut akar. Kalau tumbuhnya berasal dari perisikel, maka dia cabang akar. Seperti itu ya. Nah, ini adalah percabangan akar. Ini adalah cabang akar yang belum mendorong epidermis. Nanti kalau lama-kelamaan dia akan mendorong epidermis dan akhirnya dia akan keluar menjadi cabang, dan ini tumbuhnya dari perisikel. Jadi primordian cabang akar ini umumnya terjadi pada bagian tertentu yang teratur dan diperkirakan ada hubungannya dengan pertumbuhan sistem berkas pengangkut. Jadi sebetulnya nanti cabang akar ini juga dia punya sistem berkas pengangkutnya sendiri. Ya, nanti juga akan dibentuk seperti layaknya organ batang ketika dia tumbuh cabang, ketika dia tumbuh daun pada batangnya nanti akan ada celah dan jalan daun, celah dan jalan dahan atau celah dan jalan percabangan, sama saja. Ini pun sama, nanti akan ada jalan dan celah untuk cabang akar, agar nanti tetap punya jaringan pembuluhnya sendiri. Dan pada angiospermae dan gymnospermae, terbentuknya cabang akar dimulai dari perisikel dan menembus korteks. Berarti gymnospermae dan angiospermae dia akan dihasilkan cabang akarnya itu adalah dari perisikel. Tapi kalau pada Pteridophyta, cabang akarnya dibentuk dari endodermis. Nah, ini ada perbedaan ya, seperti itu. Oke, sedikit merefresh. Kira-kira organ apa ini? Nah, ini adalah organ akar. Akarnya akar dikotil atau monokotil? Ini adalah akar dikotil. Sekunder atau primer? Sekunder. Ya, ini adalah akar dikotil yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Artinya dia sudah dewasa. Kalau ini apa? Organ apa? Organ akar juga. Dikotil atau monokotil? Dikotil, ya, karena ada tetraark. Tapi tidak selalu tetra saja ya, ada mono, di, dan tri. Tetap itu adalah dikotil. Nah, kalau ini organ apa? Akar juga betul, dan ini adalah akar monokotil. Ya, karena polyark. Oke. Kalau ini organ apa? Nah, ini adalah organ batang. Hati-hati, ini adalah organ batang. Batangnya dikotil. Dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Karena apa? Anda masih lihat ini ada dilatasi jari-jari empulur. Ini ada di hibiscus. Ini ada jari-jari empulur. Ini ada empulurnya. Ini silemnya sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada beberapa akar yang mengalami modifikasi. Di sebelah kiri Anda bisa lihat akar lutut, disebutnya akar ni, ya, bentuknya dia seperti lutut, seperti ini, ya. Kalau ini adalah akar nafas, bentuknya dia muncul dari bawah ke atas seperti ini, atau disebut sebagai pneumatofor. Kemudian juga ada akar yang bentuknya sebagai akar pembelit,
Cirrus radicalis. Nah, ini dia akarnya itu bisa membelit tempat tumbuhnya, entah tempat tumbuhnya di batang juga, atau tempat tumbuhnya misalnya di tihang, dan seterusnya. Akarnya ini hanya akan membelit untuk membantu dia menopang tumbuh-tumbuhannya. Tapi ada juga akar pelekat atau radik adligans. Bedanya dengan akar pembelit ini, akar pelekat ini akarnya dia akan benar-benar menempel pada tempat dia tumbuh. Entah itu di tembok, entah itu di tumbuhan yang lain, dia akan benar-benar menempel. Tapi kalau akar pembelit dia hanya membelit saja tanpa melekat, gitu ya. Nah, ini ada akar penghisap Haustoria. Nah, ini ada akar penghisap dan biasanya ini bisa menyerap nutrisi dari batang tumbuhan yang lain. Jadi kadang sifatnya ini parasit ya. Kemudian ini ada akar tunjang atau stilt. Nah, ini adalah akar tunjang. Dibedakan ya antara akar tunjang dan akar tunggang. Oke, ada akar tunggang, ada akar tunjang. Itu harus dibedakan. Kemudian akar gantung, ya, akar gantung seperti ini. Dia menggantung dari atas ke bawah. Dan ini ada umbi akar. Tentu ini fungsinya sebagai cadangan makanan. Ada wortel dan ada singkong. Nah, selain itu juga penerapan struktur anatomi akar ini banyak diterapkan pada bidang arsitek sebetulnya, ya. Seperti ini, banyak sekali diterapkan di bidang-bidang arsitek. Seperti misalnya Anda lihat ini ada akar satu tumbuhan di mana panjang satu akarnya ini bisa sampai 1 meter, ya. Dan ini berfungsi untuk menopang batang tumbuhan yang benar-benar sangat besar sekali, diameternya besar sekali, maka dibutuhkan struktur akar seperti ini. Nah, ini diterapkan juga ya pada bangunan-bangunan katedral, ya. Bangunan-bangunan katedral itu menerapkan prinsip seperti akar yang ada di gambar ini, seperti ini. Jadi semakin luas bangunannya, dia akan ditopang oleh bangunan ini atau struktur bangunan seperti ini. Dan ini juga sama. Ini tuh kalau nggak salah pandanus ya. Nah, ini adalah akarnya pandanus, dia bentuknya seperti ini. Itu juga diterapkan pada bangunan-bangunan arsitek seperti ini. Dan ini membantu untuk memperkuat penyokongnya. Ya, nah ini juga sama, diterapkan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya struktur-struktur yang kita pelajari pada anatomi organ yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang infrastruktur atau di bidang pangan, medis, dan seterusnya. Maka dari itu ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai mahasiswa biologi untuk selalu mempelajari dan mengimplementasikan konsep yang sudah kita pahami. Ya, mungkin itu saja untuk bahasan kali ini. Ya, jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Anda boleh berikan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.